Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Salam damai Natal. Sangat bergembira dan bersukacita kita bisa merayakan Natal walaupun di tengah situasi hidup yang mungkin saat ini mengalami sedikit beban kesulitan. Oleh karena di satu sisi kita mengalami pandemi, di satu sisi juga kita mengalami bencana-bencana alam. Namun di balik semua situasi yang kita alami, kita tetap bersukacita, bergembira dalam merayakan perayaan Natal di tahun ini. Hari ini kita kembali diundang untuk bersama-sama merenungkan kasih dan cinta Tuhan yang telah hadir dalam hidup kita. Allah yang menjelma menjadi manusia, Allah yang berinkarnasi menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 2 ayat 1-14. Mari kita semua diundang untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita mendengar sukacita yang sangat luar biasa, yaitu kelahiran Tuhan. Natal adalah peristiwa sukacita dan kegembiraan. Kegembiraan bagi seluruh umat manusia, karena hari ini Allah datang menampakkan dirinya kepada dunia melalui putranya Yesus Kristus. Melalui kelahiran Yesus, kita yang merindukan Allah mampu mengenal Allah. Kita melihat wajah Allah dalam diri Yesus Kristus yang lahir. Allah yang jauh telah menjadi dekat dengan kita dan bersama. Dialah Immanuel, Allah beserta kita. Dalam bacaan pertama yang kita dengar dari kitab Yesaya bab 9 ayat 1-6 hari ini, digambarkan Natal adalah peristiwa terang oleh karena Tuhan sendiri yang datang untuk menghalaui kegelapan dengan cahaya terangnya. Tuhan datang membawa kabar gembira dan sukacita bagi semua bangsa. Kegembiraan karena manusia bebas dari hukuman Tuhan dan manusia mendapatkan hasil panen yang berlimpah. Dialah yang datang yang dikisahkan oleh Nabi Yesaya. Dia datang membawa penghiburan bagi yang menderita, kelegaan bagi yang merasa capek dengan kehidupan. Dialah Allah perkasa,
Allah sang pembebas bagi para tawanan, keadilan bagi yang tertindas, karena mereka tidak lagi tertindas oleh bangsa adik kuasa. Dia adalah Raja Damai yang membawa damai bagi dunia. Dia adalah Allah yang membawa kemakmuran secara ekonomi. Dialah Allah pembawa kebenaran sejarah. Itulah yang digambarkan oleh Yesaya dalam bacaan pertama hari ini. Demikian pun dalam bacaan kedua, surat Rasul Paulus kepada Titus. Ia mengatakan, kasih Allah mengubah hidup manusia. Paulus menggambarkan bahwa kasih karunia Allah benar-benar nyata dalam kelahiran Sang Kristus, Kristus yang menyelamatkan. Kasih itu nyata, di mana kasih itu mengajarkan kita agar kita tidak hidup dalam kemunafikan, kita tidak hidup dalam materialistik, kita tidak hidup dalam kesenangan duniawi semata. Namun, kasih Allah mengajak kita semua untuk hidup bijaksana, hidup adil, hidup beribadah, berpengharapan dan meletakkan kekuatan kita hanya kepada Kristus yang datang membawa keselamatan. Sebab dialah Allah yang penuh kasih, yang membebaskan manusia dari kejahatan dan menguduskan manusia melalui putranya. Oleh karena itu saudara-saudari, melalui dua bacaan pertama dan kedua, kita diundang untuk memahami bahwa dialah Allah sang pembebas yang datang untuk memulihkan, bukan untuk menghancurkan, tetapi ia menegakkan kerajaan Allah di bumi, kerajaan yang menghasilkan keadilan, kebenaran, dan kedamaian. Dialah Allah yang memerdekakan manusia, bukan hanya memerdekakan manusia dari belenggu bangsa asing, tetapi hal yang utama adalah Allah datang membebaskan manusia dari belenggu dosa. Maka dalam bacaan Injil hari ini, kita mendengar kisah bagaimana Allah lahir, Allah datang membawa sukacita, Allah menampakkan diri kepada orang-orang kecil, kepada para gembala. Malaikat berkata, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar, bahwa juru selamat bagi dunia telah lahir. Dialah Allah yang membawa sukacita bagi manusia. Sukacita di mana? Oleh karena melalui kehadiran Sang Mesias, kita semua diberikan satu harapan baru, bahwa Allah datang membebaskan manusia dari belenggu dosa. Allah datang membuka jalan damai bagi manusia, oleh karena manusia sudah mengalami permusuhan dengan Allah karena dosa. Maka Allah membuka jalan damai bagi manusia dengan Allah. Allah juga melalui kelahiran dalam diri Kristus memberikan kesempatan kepada dunia untuk beroleh kasih karunia. Kasih yang menguduskan manusia, kasih yang membawa manusia kepada kemuliaan surga, kasih yang membawa manusia kepada kebebasan. Oleh karena itu saudara-saudari, melalui perayaan hari ini, perayaan kelahiran Tuhan, kita semua diundang untuk memahami kesederhanaan kelahiran Tuhan, bahwa melalui kesederhanaan itu Ia memberikan kita kemegahan, keagungan, kekuatan, dan kebenaran yang membawa kepada keselamatan. Semoga Allah yang membawa sukacita menjadikan kita sebagai pribadi yang bersukacita, pribadi yang mampu menjadi agen pendamaian, keadilan. Kita dipanggil untuk mampu mewartakan pembebasan,
bagi orang-orang kecil melalui kehidupan kita, melalui kehadiran kita, melalui uluran tangan kita. Kita semua dipanggil untuk hidup di dalam kebenaran dan kasih. Semoga melalui kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, kita semakin dekat dengan kasih dan kita menjadi pelaku dari kasih dan cinta Tuhan yang membawa sukacita bagi dunia. Salam damai Natal. Tuhan memberkati kita dalam sukacita ilahi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.